Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan materi hadis kita yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang hadis alaliyat ya. Alaliyat. Sekarang syuf'ah. Dibaca Mas Ahmad. Iqarun iya. Tip, hadis yang ke-42 Ahkamus Syuf'ah. An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu maqal qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan adanya syuf'ah. Dengan adanya syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, pada setiap sesuatu yang tidak bisa dibagi. Jadi syuf'ah ini khusus pada sesuatu yang tidak bisa dibagi. Ya. Yang mana ikhwah, syuf'ah itu secara bahasa itu dari kata asyaf'u. Ya, asyaf'u yang artinya adalah apa? Pasangan. Ya kan? Asyaf'u artinya adalah pasangan atau genap, kan itu, genap pasangan. Dan definisi dari syuf'ah itu adalah berpindahnya bagian. Ya, berpindahnya bagian sekutu kepada sekutu yang lain. Jadi berpindahnya bagian seorang sekutu kepada sekutu yang lain. Jadi berpindahnya bagian sekutu kepada bagian yang lain. Ya. Contohnya apa? Contohnya dua orang sekutu, ahlan orangnya, yang memiliki bagian yang sama ya. Jadi sudah pernah dengar belum syuf'ah ini? Sudah pernah dengar? Sudah pernah? Belum? Jadi syuf'ah itu kan pada sesuatu yang nggak bisa dibagi ya. Contoh, ya.
Qada Rasulullah SAW bisyuf'ati fi kulli ma lam yuksam. Jadi syuf'ah itu pada sesuatu yang nggak bisa dibagi, seperti contohnya tanah. Tanah kan secara asal ya tanah. Tanah itu ya tanah atau jalan. Berikutnya rumah. Tapi kalau tanah bisa dibagi dengan batas-batasannya jelas itu, maka nggak syuf'ah lagi. Ya. Contohnya rumah atau mungkin sumur atau air. Intinya ikor itu adalah properti. Contoh ada suatu rumah atau tanah yang ini milik A dan milik B, milik bersama. Milik A dan milik B, milik bersama ya, milik A dan B. Ya. Intinya gini, ini ada rumah milik A dan B. A dan B. Nah, secara hukum asal pihak A ini tidak boleh menjual bagiannya tanpa seizin pihak B. Jadi nggak boleh menjual bagiannya tanpa seizin pihak B. Contohnya A pengen menjual ke pihak C. Itu ya. Nah, maka apa? Maka di sini pihak A tidak boleh menjual bagiannya ya kepada pihak si C tanpa izin si B. Ya. Nah, ternyata suatu saat A memang pengen pengen menjual bagiannya kepada si C. Ini dijual kepada si C. Sehingga otomatis A di sini ini milik siapa? C, gitu ya. Milik C ketika dijual. Nah, pihak B itu berhak melakukan syuf'ah. Syuf'ah itu dengan apa? Syuf'ah yaitu membeli pihak C ya seharga yang ia beli dari pihak A. Jadi dia berhak apa? Membeli dari B, berhak membeli dari C seharga dari apa? C membeli dari A. Itu namanya syuf'ah. Mencabut hak kepemilikan si C. Mencabut apa? Hak kepemilikan si C. Nah. Namun apabila bisa dipisah, maka ya tidak ada syuf'ah lagi. Kalau ada pemisah, ada batasannya, maka tidak berlaku syuf'ah lagi. Jadi syuf'ah itu hanya berlaku pada sesuatu yang nggak bisa dibagi. Contohnya rumah. Contohnya apa? Rumah. Jadi intinya adalah apa? B ini berhak mengambil apa? Hak dari sekutunya tadi, karena sekutunya menjualnya tanpa izin si B. Ya. Itu diantara apa? Contohnya. Si C sekali. Enggak. Oh ini yang C ya. C dia bayar ke A, setelah itu apa? B bayar ke C. Ke C sebagai ganti karena C telah beli ke A. Jadi B ini berhak jatahnya A ini. Berhak apa? Jatahnya A. Dengan cara apa? Dia mengganti uang yang telah ia bayarkan dari C ke A. Itu. Menjualnya bagiannya tok sebenarnya. Iya, bagian sendiri. Cuma dia tidak, misalnya enggak izin sekutunya gitu. Jadi apa? Sekutunya. Nah, kalau dia menjual semuanya ini ya dolim bukan haknya. Jadi B bayar kemana? C, mengganti dari C.
Jadi gini ya. Jadi syuf'ah ini kan bersekutu ya, karena bersekutu. Jadi si A ini nggak boleh menjual bagiannya kecuali tanpa izin si B. Nanti kan berdampak, nanti kan B jadi sekutuan dengan yang lain kan gitu. Nah, ketika A menjual bagiannya ke C tanpa izin si B, maka B ini lebih berhak bagian si A. Di sini lebih berhak untuk bagian si A dengan cara mengganti biaya yang dikeluarkan si C tadi. Gitu. Nah, jadi apa? Berhak mencabut kepemilikan si C dengan cara mengganti sebesar yang C bayarkan ke A. Iya, mencabut haknya. Milik B semua akhirnya. Berawal dari apa? A nggak izin ke B, gitu. Maka contoh nih, seseorang yang memiliki pohon kurma, maka tidak boleh menjual bagiannya sampai dia menawarkan kepada sekutunya. Jadi yang berhak untuk membeli A itu ya B sebenarnya. Bagian A. Jadi sekutu itu lebih berhak karena saking dekatnya gitu. Kok tiba-tiba dia malah apa? Jualnya ke C itu. Jualnya ke C. Jadi itu B lebih berhak. Maka B berhak memaksa si C. Ya, dengan cara mengganti apa yang C tadi keluarkan. Jadi barang siapa yang memiliki pohon kurma ya, pohon kurma atau tanah, maka hendaklah dia tidak menjualnya sehingga menawarkan dulu ke sekutunya. Karena sekutunya itu apa? Lebih berhak karena dekatnya. Paham ini Bapak Isman? Paham ya? Mas Ragil? Paham ya? Alhamdulillah. Mas Arif? Oh belum. Ya, kita ulangi ya. Jadi syuf'ah itu artinya adalah mencabut hak kepemilikan dari sekutunya. Syuf'ah itu berlaku pada sesuatu yang tidak bisa dibagi seperti tanah, jalan, rumah atau sumur. Ya. Contoh Mas Arif ya. Contoh. Ada suatu tanah atau rumah yang ini nggak bisa dibagi. Belum bisa dibagi karena jadi satu. Nah, rumah ini adalah rumah atau tanah ya. Tanah ini milik siapa? Milik A dan B. Milik A dan B. Nah, secara hukum syariat A ini kalau pengen menjual, kan dia punya hak ya, punya bagian di tanah ini. Seharusnya dia ya, kalau ingin menjual bagiannya, menjual sahamnya di sini ya, seharusnya dia jual ke B gitu. Jual ke B karena dia sekutunya. Sekutunya dan dia yang dekat, maka dia lebih berhak. Ya. Dan A ini tidak boleh menjual bagiannya ini ke orang lain. A nggak boleh menjual ke C tanpa izin dari B. Tanpa izin dari B. Karena B lah yang lebih berhak. Lebih berhak untuk membeli apa? Sahamnya si A. Nah, suatu ketika A ternyata menjualnya ke C tanpa izin si B. Gitu ya. Maka apa? Maka akhirnya apa? Akhirnya tanah bagian si A ini milik siapa? C. Milik siapa? C. Ya kan? Mungkin apa? C membeli dari A seharga 100 juta.
Sampai sini paham? Ya, C membeli dari A, bagiannya ini 100 juta. Nah, yang dinamakan syuf'ah adalah apa ini? B berhak memaksa si C untuk apa? Menjualnya ke si B. Bahkan C harus mau menerima. Gitu ya. Maka apa? Maka B ini berhak melakukan syuf'ah dengan apa? Dengan memaksa untuk apa? Ya, bunga. Dan ini kalau hukum syariat sudah paham ya nggak dipaksa pun seharusnya tahu. Ya. Maka apa? B berhak untuk memiliki bagian ini tadi. Dengan cara apa? Dengan cara B mengganti tadi yang C keluarkan berapa? 100 juta. Jadi B apa? Untuk mendapati jatah si A tadi ya. Membayar apa? 100 juta ke C. Dan C harus mau. C harus apa? Mau. Nah, ini mencabut hak kepemilikan si C. Sampai sini paham? Ya. Syuf'ah. Jadi qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Ahlan. Ya. Jadi Rasulullah SAW memutuskan dengan syuf'ah pada setiap sesuatu yang tidak bisa dibagi. Fa'ida waqa'atil hududu. Maka apabila waqa'atil hudud, apabila telah dibatasi, waqa'atil hudud, apabila batasan-batasannya sudah ada. Waqa'atil hudud itu kan batas-batasnya sudah ada. Ya. Apabila telah dibatasi, ada batasan-batasannya, wasurifatir turuk, dan telah diatur peraturannya, telah diatur jalannya. Jadi sudah ditentukan batas-batasannya. Berarti dia di sini apa? Ini ya. Ini kan ini belum dibatasi ya. Belum ada ya. Yang penting milik bersama. Tapi kalau sudah apa? Idza waqa'atil hudud, sudah ditentukan batasannya. Nah, ini batasannya. Ini ya. Dan A sudah ada batasannya dan A ingin menjual bagiannya. Ini ternyata sudah jelas bagian A dan bagian B. Ya, sudah ada jalannya, surifatit turuk, ya. Maka apa? Maka ketika A menjual kepada C tanpa izin si B, maka apa? Tidak ada syuf'ah. Ya, ada syuf'ah. Gitu ya Mas Ragil ya? Enggak ada syuf'ah. Karena apa? Karena sudah ada dipisah tadi. Sudah ada batasannya. Fala syuf'ata. Maka tidak ada syuf'ah. Yukhadu min hadal hadis ahkamu syuf'ati kul. Nah, ini bacanya gimana ini? Coba. Kul ini bacanya apa? I'rabnya apa? Kul. Mas Arif. Rafa'na sepatu jar ini kul di sini. Diambil dari hadis ini ahkamu syuf'ati kul. Rafa, kenapa Rafa? Khobar dari ahkam, khobar dari ahkam. Yukhadu min hadal hadis ahkam asyuf'ah kul. Hal sahih Bapak Sri Hartono? Ahkam di sini? Ada neng?
Oke, nggih, dia dulu nggak apa-apa. Halaman 110. Nggih. Bapak Mahfud. Apa? Kul di sini robnya apa? Bapak Ismam. Ya Pak, ya Rob kul di sini. Apakah khobar? Kata Mas Arif khobar. Mas Rakil. Apa? Jer. Kenapa Jer? 5 ada Jer. Hah? Taukid. Mana yang ditaukiti? Mana yang ditaukiti? Kan taukid mengikuti yang ditaukiti. Syuf'ah. Dia taukid Jer sebagai taukidnya syuf'ah. Hal sahih Mas Ahmad. Hal sahih. Sahih ya? Apa? Syuf'ah. Ahkam syuf'ah seluruhnya. Yang seluruhnya ini ahkamnya atau syuf'ahnya? Hukum-hukum syuf'ah seluruhnya. Ahkam. Hukum-hukum syuf'ah seluruhnya. Mana semua? Karena muannas semua ya, jadi bingung. Ahkam juga muannas kan? Ya, maka ahkamu syuf'ati kulluha. Gitu ya. Jadi hukum-hukum syuf'ah seluruhnya. Jadi sudah tercangkup hukum-hukum syuf'ah seluruhnya, hukum-hukumnya. Ahkam sekarang, apa i'rab ahkam? Mas Arif. Kenapa Rafa? Iya, bagus. Naibul fa'il dari yu'khadu. Nah, yu'khadu min hadal hadisi, diambil dari hadis ini, ahkamu syuf'ati kulluha, hukum-hukum syuf'ah seluruhnya. Wa ma fihi syuf'ah. Wa ma fihi syuf'ah. Ma di sini ma apa? Ma di sini ma apa ini, Mas Rakil? Wa ma fihi syuf'ah. Ma di sini ma apa? Ma apa? Ma nafi, ma mausul atau ma istifham? Ma mausul, bagus. Masya Allah, mumtaz. Mas Rakil, barakallahu fiqh. Ma-nya ma mausul. Apa i'rabnya? Apa i'rab dari ma mausul di sini? Fi mahali raf'in. Kenapa? Ataf ke? Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiqh.
Jadi apa? Ini ataf ke mana? Ahkam. Ahkamu syuf'ati kulluha wa ma. Ma ini ataf. Ataf ke mana? Ahkam. Barakallahu fiik. Wa ma fihi syuf'ah. Apa i'rab syuf'ah di sini? Bapak Isman. Apa i'rab dari syuf'ah di sini? Apa? Rofa. Kenapa rofa? Apa? Fa'il dari fi'il mana? Kalau fa'il berarti harus tahu mana fi'ilnya. Fa'il dari fi'il mana? Ada fi'il nggak? Ada fi'il kan? Kalau nggak ada fi'il berarti bukan fa'il. Lalu apa Bapak Ismam? Apa i'rab syuf'ah di sini? Apa Bapak Sri Hartono? Sebagai? Iya, bagus. Masya Allah, mumtaz. Rafa sebagai mubtada muakhar. Idan aina khabar? Fihi. Masya Allah, mumtaz. Mubtada khabar namanya apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyahnya sebagai silah mausul. Ada i'rabnya enggak? Tidak ada i'rabnya. Wa ma fihi syuf'ah, dan apa yang di dalamnya ada syuf'ah, wa ma la syuf'ata fihi, dan apa yang tidak ada syuf'ah padanya. Jadi diambil dari hadis ini hukum-hukum syuf'ah seluruhnya, apa yang ada di dalamnya syuf'ah dan apa yang tidak ada syuf'ah di dalamnya. Jadi Nabi di sini menjelaskan tentang hukum-hukum syuf'ah. Ya. Wa ma la syuf'ata. Syuf'ata i'rabnya apa ya, Wah? Fi mahali nasbin sebagai apa? Iya, isim la nafiyah lil jinsi. Barakallahu fiik. Wa syuf'atu innama hiya fil amwalil mushtarikah atau mushtarakah, ya. Dan syuf'ah itu pada harta-harta yang berserikat. Coba ya, harta-harta yang di situ apa? Berserikat, milik bersama gitu. Milik bersama. Mushtarikah. Wahia kismani, dan syuf'ah itu ada dua macam, iqarun wa ghairuhu. Iqar itu adalah properti dan selainnya. Properti dan selainnya. Fa asbata fi hadzal hadisi asyuf'ata fil iqar. Maka Nabi yang menetapkan dalam hadis ini syuf'ah pada properti al-iqar. Wa dalla ala anna ghairal iqar la syuf'ata fihi. Dan hadis juga menunjukkan bahwasannya selain properti itu tidak ada syuf'ah di dalamnya. Karena properti itu kan nggak bisa ada yang nggak bisa dibagi ya, rumah, tanah, gitu ya. Rumah nggak bisa dibagi. Jadi anna ghairal iqar la syuf'ata fihi. Fasyarikatu, maka kerjasama, fasyarikatu, ya kerjasama. Fil hayawanati,
pada hewan-hewan. Jadi memiliki hewan itu secara bersama, kerjasama. Contoh hewannya 100 milik 2 orang, A dan B. Ya. Wal asasat, dan perabotan-perabotan. Jadi berserikat, asyarikah ya, berserikat kerjasama dalam kepemilikan hewan, perabotan-perabotan, wan nukud, uang, ya uang atau emas perak, wan nukudi, wa jami'il mankulat, dan seluruh yang bisa dipindah. Nah, seluruh yang bisa dipindah. La syuf'ata fiha, maka tidak ada syuf'ah. Rumah bisa dipindah enggak? Enggak bisa ya. Tanah, sumur, enggak bisa juga. Nah, maka properti itu ya. Nah, maka kalau pengen investasi yang enggak bisa dipindah ya. Ya enggak mesti ya. Investasi antam. Bisa juga Mas Arif ya. Beli antam ketika murah, dijual ketika naik harganya. Atau jual kripto, jual beli kripto ya. Idza ba'a ahaduhuma nasibahu minha, maka tidak ada syuf'ah jika salah satu dari keduanya, orang yang bersikat tadi ya, salah satu dari keduanya menjual bagiannya darinya. Gak ada syuf'ah, wong bisa bisa dipindah, hewan, perabotan, emas dan perak, gak ada syuf'ah di sini. Ya, dilanjutkan bacanya. Mas atau Bapak Mahfud. Ufrizat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuf'ata Syuf'ata. Ya, mumtaz, barakallahu fiik. Wa amal iqarat, adapun properti seperti tanah, ya seperti tanah A dan B tadi ya. Idza ufrizat, apabila ufrizat artinya muyizat, apabila dibedakan. Apabila sudah dibedakan, wa huddidatil hududu, dan ditentukan batasan-batasannya. Jadi dua orang punya tanah, ya bersekutu,
Dua orang punya tanah bersekutu dalam kepemilikan tanah. Terus apa? Muyizat dibedakan bagian A dan bagian B. Hudida hudud apa? Diberi batasan-batasannya. Ini A, ini B. Jelas ya? Wasurifati turuk. Nah, sudah apa? Sudah ditentukan jalan-jalannya. Ya. Wakhtara kullun minasyarikaini nasibahu. Dan masing-masing dari dua orang yang berserikat itu sudah memilih bagiannya. A milih bagian barat, C milih bagian timur. Contohnya ya, sudah dibalik batasan-batasannya. A milih bagian barat, B milih bagian timur. Fala syuf'ata fiha. Maka ini enggak ada syuf'ah. Meskipun properti tapi enggak ada syuf'ah. Gitu ya, enggak ada apa? Syuf'ah. Ya. Kenapa enggak ada syuf'ah? Karena ya tadi sudah ditentukan batas-batasannya, sudah dibagi menjadi dua. Fala syuf'ata fiha, maka tidak ada apa? Syuf'ah. Mas Giri sudah tahu syuf'ah ya? Sudah tahu belum? Makna syuf'ah? Belum? Jadi syuf'ah itu adalah hak untuk mencabut. Contoh ya. Contoh syuf'ah. Biar ini ingat terus. Ini tanah. Tanah ini milik A dan B. Dan belum dibagi. Belum dibagi, belum ditentukan batas-batasannya, ini milik A dan B bersekutu. Maka secara hukum asal, A tidak boleh menjual bagiannya kepada si C, kecuali tanpa izin B. Gitu ya. Karena B lah yang berhak membeli bagian A, karena sekutunya. Nah, namun suatu ketika ternyata A tetap nekat beli bagiannya ini intinya ada bagian A, menjual bagiannya kepada si C 100 juta. Ya kan? Tanpa izin B. Maka akhirnya apa? Akhirnya ini menjadi milik apa? C. Nah, kalau seperti ini maka B berhak melakukan syuf'ah dengan cara apa? Dengan cara memaksa si C. Berhak apa? Memaksa si C untuk menjualnya kembali ke B. Maka B ganti rugi tadi membayar ke C berapa? 100 juta. Jadi inti dari syuf'ah adalah apa? Ini tadi ketika sekutu menjual bagiannya kepada orang lain tanpa izin sekutunya, maka sekutu tersebut berhak melakukan syuf'ah. Jadi memaksa si C itu untuk menyerahkan bagian A gitu ya. Dengan cara apa? Tentunya B ini tadi ganti rugi. Berapa? 100 juta. Tapi kalau tadi sudah ditentukan batasan-batasannya, jalan-jalannya, dan ini sudah ditentukan ini milik A, ini milik B, maka tidak ada syuf'ah. Jika A menjual, maka apa? Maka B nggak boleh memaksa. Gitu. Nih. Maka kalau ini namanya bukan syuf'ah, tapi ini jar. Bertetangga, berdekatan itu ya. Berdekatan itu. Ini namanya jarun. Ini A, jarnya siapa? B. Karena apa? Sudah dipisah. Kalau sudah dipisah itu ibaratnya milik sendiri-sendiri ya. Iya kan? Iya. Nggak tahu sertifikatnya udah pecah belum itu? Iya. Ini fala syuf'ata fiha. Kama huwa nasul hadisi li annahu yasiru hina idin jaron. Jaron ya.
Sebagaimana itu nas hadis karena dia sekarang jadi apa? Tetangga. Wal jaru la syuf'ata lahu ala jarihi. Dan tetangga itu tidak punya hak syuf'ah atas tetangganya. Ya, barakallahu fiik. Dilanjutkan Bapak Sri Hartono. Tuhaddad. Tusraf. Falis syariki. Al-aqdu. Qadri milkihi. Ya, syukran barakallahu fiik. Amma idza lam tuhaddadil hududu. Amma idza lam tuhaddad al hududu. Adapun apabila batasan-batasannya belum ditentukan, masih kosongan ya. Batasan-batasannya belum ditentukan. Walam tusraf at-turuqu, dan jalan-jalannya juga belum ditentukan. Summa ba'a ahaduhum nasibahu, kemudian salah satu dari mereka yang bersekutu itu menjual bagiannya. Falis syariki aw syuraka awi syuraka al-baqin asyuf'ah. Falis syarik aw syuraka al-baqin asyuf'ah. Apa ya i'rab syuf'ah di sini, Mas Arif? Ama idza lam tuhaddad al-hududu wa lam tusraf at-turuqu summa ba'a ahaduhum nasibahu. Fa. Fa ini adalah apa? Jawab syarat. Dari mana? Amma. Falis syariki awi syuraka al-baqin asyuf'ah. Asyuf'ah ini i'rabnya apa ini, Mas Arif? Atof, mana huruf atofnya? Oh, nasab. Oh, nasab. Kenapa nasab? Maf'ul bih dari mana? Apa? Baqin. Dia adalah apa? Maf'ul bih dari baqin. Berarti baqin ini isim fa'il ya. Isim fa'il yang beramalan seperti fi'ilnya. Gitu ya. Nasab sebagai maf'ul bih dari baqin. Hal sahih? Ini hal sahih ini Mas Rakil ini. Kalau hal sahih pertanda ini. Pertanda ini. Sahih Mas Rakil? Setuju? Bisa jadi benar. Bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Summa ba'ahaduhum nasibahu walis syariki aw syuraka al-baqin asyuf'ah. Bapak Ismam. Bapak Sri Hartono. Kenapa Rafa? Naat.
Al-baqin jamak. Syuf'ah mufrad. Apa ini Bapak Mahfud? Menentukan kedudukan itu harus dilihat yang sebelumnya ada apa saja gitu. Kenapa Bapak? Mubtada khobarnya? Iya, bagus. Masya Allah, mumtaz. Mubtada muakhar. Karena falis syariki. Falis syariki li. Sibhul jumlah. Falis syariki. Falis syariki ini khobar muqaddam. Itu ya. Sedangkan asyuf'atu ini mubtada muakhar. Jadi jika salah satu dari yang bersekutu menjual bagiannya falis syariki, maka untuk apa? Maka berhak bagi syarik sekutunya atau sekutu yang lain ya asyuraka awisyuraka ilbaqin. Bagian kenapa cer? Nah dari syuraka. Berhak apa? Asyuf'atu. Berhak melakukan syuf'ah. Berhak melakukan syuf'ah. Bagaimana caranya? Bi an ya'khuduhu bisaman. Nah ini. Maka apa? B berhak mengambil dari apa? C. Bisaman seharga 100 juta tadi. Yang C membeli dari A berapa? 100 juta. Ya. Jadi syuf'ahnya dengan cara dia mengambil bisaman dengan seharga alladzi waqa'a alaihil aqdu yang terjadi akad padanya. Ini terjadi akad antara A dan C tadi berapa? 100 juta. 100 juta. Tapi A dengan C enggak boleh sekongkol loh ya. Enggak boleh apa? Enggak boleh sekongkol. Apa? Sekongkol apa? Dinaikkan harganya itu ya. Naikkan 200 juta itu. Nanti kalau sekongkol ini berarti nanti yang untung siapa? A atau C? Hah? A. C enggak untung ya? Untung balik kan ya. Ini di sekongkol 100 juta itu ya. Yang untung siapa? A. Ya. Ini milik C toh, terus nanti B juga mengembalikan 200 juta lagi. Berarti yang untung A. Itulah persengongkolan ya nggak boleh gitu ya. Sengaja nanti biar ada syuf'ah gitu. Maka nanti juga dilihat harga tanah umumnya berapa. Biar tidak terkena persekongkolan itu. Kullun ala qadri milkihi. Masing-masing apa? Sesuai dengan kadar yang dimiliki. Ya, masing-masing sesuai dengan kadar yang dimiliki. Dilanjutkan Mas Ragil. Dorori. Wasil.
Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa dhahirul hadisi, dan dhahir hadis, annahu la farqa, bahwasannya tidak ada bedanya, bainal iqaril ladzi tamakkana kismatuhu, tidak ada perbedaan antara properti yang mungkin apa? Yang mungkin dibagi, wa baina ma la yuqsam, dan antara yang tidak bisa dibagi. Jadi enggak ada perbedaan antara apa? Properti yang mungkin dibagi, dan dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak bisa dibagi. Kalau ini properti ya. Yang satu apa? Properti yang ala ditamakkana kismatuhu, yang sebenarnya bisa dibagi, yang mungkin dibagi, dan antara sesuatu yang tidak bisa dibagi. Ini tidak ada perbedaannya. Wa hadha huwa shahih, inilah pendapat yang sahih. Pendapat apa yang sahih? Li'annal hikmata fi syuf'ati, karena hikmah adanya syuf'ah, wa hiya izalatud darari anis syarik, yaitu menghilangkan madarat dari sekutu ya. Maujudatun finnau'aini, ada pada dua jenis tadi. Dua jenis itu apa ya? Al-iqar ya, al-iqar alladzi tamakkana kismatuhu wa baina ma la yuqsam. Iqar properti, atau yang umum sesuatu yang apa? Wa baina ma la yuqsam. Iqar yang mungkin dibagi dan yang tidak yang tidak bisa dibagi. Intinya kalau belum jelas ya, belum bisa dibagi ya, dan enggak jelas ini mana bagiannya, maka ini berlaku apa? Syuf'ah. Karena hikmahnya masih ada, yaitu menghilangkan madarat dari yang bersekutu. Dan ini ada pada dua jenis. Al-irqar alladzi tamakkana kismatuhu wa baina ma la yuqsam. Wal hadisu amun, dan hadisnya akan umum, fi kulli ma lam yuqsam gitu ya. Fi kulli ma lam yuqsam. Wa amma mastudilla bihi ala tafriq bainan nau'aini fa dhaifun. Adapun yang dijadikan dalil dengannya atas perbedaan antara keduanya itu adalah lemah. Maka intinya adalah fi kulli ma lam yuqsam. Dilanjutkan Bapak Ismam. Milkaini.
Ya, syukran barakallahu fiik. Sekarang pembahasan berikutnya. Waqtalafal ulama'u, dan para ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat fi syuf'atil jari ala jarrihi, pada syuf'ahnya tetangga kepada tetangganya. Ya. Idza kana bainahuma haqqun min huquqil milkaini, apabila antara keduanya memiliki hak dari hak-hak yang menjadi milik keduanya. Ya, apabila keduanya memiliki hak dari hak-hak yang menjadi kepemilikan dua orang. Contohnya apa? Qatorikin mushtarakun, seperti jalan yang berserikat. Ya, qatorikin mushtarakun. Jadi jalan ini milik bersama. Jalan apa? Milik bersama, tidak hanya satu orang. Au bi'run, atau apa? Sumur. Sumur juga milik apa? Milik bersama. Sumur. Au nahwihima, jadi qatorikin mushtarakin au bi'rin. Qatorikin mushtarakin au bi'rin au nahwihima, atau yang semisal dengan keduanya. Bagaimana hukumnya ya ikhwah? Kalau jalan dan sumur, apakah ada syuf'ah juga pada jalan dan sumur? Ya. Kalau jalan sumur dijual enggak ini? Nah, itu kan. Faminhum man aujaba syuf'ata fi hadan nau'i. Maka di antara mereka, di antara para ulama ada yang mewajibkan syuf'ah pada jenis ini. Wa qala, dan berkata yang mewajibkan syuf'ah, inna hadal istiraka fi hadal haqqi nadhirul istiraki fi jami'il milki. Bahwasanya berserikat dalam hak ini itu sama dalam berserikat, ya, sama dengan apa? Perserikatan dalam seluruh kepemilikan. Ya. Jadi inna hadal istirak. Jadi apa? Sesungguhnya berserikat dalam hak ini, hak jalan dan hak apa tadi? Sumur, itu ya nadhir, sama seperti semisal berserikat dalam seluruh kepemilikan. Contohnya ya, jalan milik berdua atau sumur milik berdua, karena bangunnya dua orang itu mungkin ya. Sumur. Wad-dararu fi hadza qad-darari hunaka, dan madarat di sini seperti madarat di sana. Tiba-tiba mungkin saya udah hak saya untuk ambil di sumur ini tak alihkan ke si C itu ya, si C. Nggak izin dengan apa? Si B contohnya, si A pengen mengalihkan gitu ya. Bisa jadi yang suka mengambil sumur ini apa? Orangnya nggak baik gitu, nggak baik. Yang termadarati siapa? B kan gitu. Wad-dararu fi hadza qad-darari hunaka. Gitu. Wa huwa alladzi tadullu alaihi adillah. Inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada ya ikhwah. Gitu ya. Ya, terus Mas Ahmad Asil. Syuf
Mm-mm. Ya, barakallahu fiik. Wa minhum wa minal ulama man lam yusbit fihi syuf'atan, yang tidak menetapkan adanya syuf'ah padanya. Sumur jangan apa tadi? Jalan, gitu ya. Kama huwal masyhur min madhabil Imam Ahmad. Sebagaimana itu masyhur madhab Imam Ahmad. Yang namanya jalan sama sumur itu kan biasanya milik apa? Milik bersama itu ya. Jalan sumur. Ya. Kalau ada orang yang minta air di sumur, masa kita larang? Minta air di sumur itu ya. Air itu milik siapa? milik Allah ya. Boleh nggak kita melarang orang lain ngambil apa air di sumur kita? Oh, sumur dalam rumah. Berarti itu izinnya masuk dalam rumah. Iya kan? Berarti kalau izin dalam masuk rumah. Ya. Wa minhum ay minal ulama man asbata syuf'ata lil jar mutlaqan. Ada yang menetapkan adanya syuf'ah untuk jar tetangganya secara mutlak. Wa hadhihi suratu indahu min babin aula. Dan masalah ini ya ikhwah, ya, bentuk ini masalah jalan dan sumur itu apa? Min babin aula, terlebih lagi gitu ya. Lebih utama lagi dalam masalah apa? Sumur dan jalan yang setiap hari digunakan kan gitu. Kama huwa madhabul imami Abi Hanifah. Ini madhabnya siapa? Imam Abu Hanifah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asbata lisyariki syuf'ata. Syuf'ata kenapa nasab? Maf'ul bih dari mana? Asbata. Dan Nabi SAW menetapkan bagi sekutu syuf'ah. Memberikan hak bagi sekutu untuk melakukan apa? Syuf'ah. Insya'a akhoda. Jadi jika apa? Jika B tadi apa? Berkehendak, maka bisa mengambil jatah si C tadi. Dengan mengganti uang 100 juta. Insya'a akhoda. Wa insya'a lam ya'khud, dan jika dia berkehendak maka dia enggak mengambil. Maka kalau B juga bisa legowo itu ya. Ya sudah enggak apa-apa, C sekarang. C ya. Berarti sekarang sekutunya jadi siapa? Dengan C gitu. Nah, enggak apa-apa dia. Jadi apa? Lam ya'khud, tidak mengambil hak syuf'ahnya. Mungkin dia juga mau mengambil hak syuf'ahnya, mau membayar juga enggak ada uang gitu ya. Atau mungkin juga C nggak apa-apa sih, kerabat sendiri, ya, contohnya gitu. Jadi apa? Insya'a lam ya'khud. Jadi jika B berkehendak, dia nggak ngambil hak syuf'ahnya juga bisa. Wa huwa min jumlatil huquq. Ini termasuk apa? Dalam masalah hak. Hak. Orang yang punya hak kan apa? Berhak menggugurkannya. Allati la tasqutu ila bi isqatiha sharihan. Yang mana hak itu nggak gugur kecuali dengan menggugurkannya secara sore, jelas. Artinya B apa? B, saya memperjelas bahwa saya nggak mengambil hak syuf'ah saya. Itu sudah milik C sekarang. Milik apa? Milik dengan si C. Sorihan berarti apa? Menggugurkan haknya secara sore, secara lafadz gitu ya, dijelaskan. B mengatakan saya enggak mengambil hak syuf'ah. Au bima yadulu alal isqat, atau dengan sesuatu yang menunjukkan kalau dia menggugurkan hak syuf'ahnya. Contohnya apa? Diam saja gitu ya. Diam saja. Diam ini tanda apa? Tanda rimo gitu ya. Tanda rito gitu ya. Tanda rimo. Itu diam itu tanda terima masalah akil. Ya. Berarti nanti kalau tanda setujunya adalah itnuha sukutuha. Nah, itnuha sukutuha gitu ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena apa?
gadis itu untuk menjawab iya malu biasanya. Gitu ya. Jadi cuma apa? Diem saja atau ngangguk gitu. Dilanjutkan Mas Giri. Ya. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala khusnil qiraah. Taib. Wa amma istiratul mubadarati jiddan ilal akhdi biha. Adapun mensyaratkan apa ikhwah? Mensyaratkan syuf'ah itu harus segera. Ya. Harus apa? Harus segera. Istiratul mubadarati jiddan harus apa? Sangat segera ilal akhdi biha untuk segera mengambil hak syuf'ah. Min ghairi an yakuna lahu fursah. Tanpa apa? Tanpa memberikan fursah, peluang baginya. Bagi syarik itu ya. Fi hadzal haqqil muttafaqi alaihi, pada hak yang ini hak disepakati ya. Sepakati dia punya hak syuf'ah. Fa hadza qaulun la dalila alaihi, maka ini adalah pendapat yang enggak ada dalilnya. Karena dia berpendapat ini syuf'ah kalau enggak segera diambil gugur gitu ya. Kalau segera diambil gugur kan gitu. Ini enggak ada dalilnya. Wa ammas tadallu bihi minal hadisaini ladzaini auraduhuma. Adapun apa yang mereka berdalil dengannya dari dua hadis yang mereka bawakan, asyuf'atu kahalil iqal, syuf'ah itu seperti melepas ikatan. Ya. Wa syuf'atu liman wasabaha, syuf'ah itu bagi orang yang bersegera. Ya, kalau wasabah itu artinya kan melompat ya, ya kan, melompat. Artinya ya bersegera. Falam yasihha. Ingat, fi'il mudha'af itu jazmnya dengan apa? Fathah. Jazmnya dengan apa? Fathah. Fi'il mudha'af jazmnya dengan fathah. Falam yasihha minhuma anin Nabi SAW syai'. Maka enggak ada suatu pun yang sah dari keduanya dari Nabi SAW. Maka dua hadis tersebut enggak sahih dari Nabi gitu. Fas sahih, maka pendapat yang benar anna hadzal haqq, bahwasanya apa ikhwan? Bahwasanya hak ini itu hak syuf'ah ka ghairihi minal hukuk, ya seperti lainnya dari hak-hak yang ada, min khiyari syarti, dari khiyar syarat. Khiyar syarat itu apa? Khiyar syarat dimensyaratkan. Kalau khiyar majelis kan enggak boleh membatalkan selama dalam majelis.
Tapi kita bisa waktunya bisa lebih gitu. Khiyar syarat ya. Dengan mensyaratkan kalau anak saya nggak suka baju ini boleh dikembalikan. Gitu ya. Dalam waktu 3 hari contohnya. Maka ini apa? Seperti hak dalam khiyar syarat. Awil aib atau apa? Khiyar aib. Enggak ada disyaratkan segera dikembalikan gitu ya. Segera dikembalikan jika diputuskan. Au nahwiha atau selainnya. Bahwasanya apa? Al-haqqu sabitun. Hak itu tetap ada. Ya. Illa in asqatahu sahibuhu. Kecuali apabila pemilik hak itu menggugurkannya. Illa in asqatahu sahibuhu. Kecuali yang punya hak itu menggugurkannya. Bagaimana cara menggugurkannya? Biqaulin. Dengan apa? Perkataan au fi'lin atau perbuatan. Wallahu a'lam. Dilanjutkan Mas Giri. Hadis yang ke 43. Ya, hadis yang ke-43, al-hadisus salis wal arbaun. Hadis yang ke-43. Fadlus syarikati wa barakatuha. Keutamaan bekerja sama. Keutamaan berserikat. Wa barakatuha dan barokahnya, keberkahannya ya ikhwah bekerja sama. Ya, karena saling menguntungkan, saling tolong menolong, ta'awun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala Allah taala berfirman ana salisus syarikaini ya aku adalah yang ketiga dari 2 orang yang berserikat. Aku adalah yang ketiga dari 2 orang yang berserikat. Maksudnya Allah bersama dengan 2 orang yang berserikat. Allah tolong, Allah berkahi. Syaratnya apa? Malam. Berarti di sini apa? Madama. Ya, malam. Ini apa? Ma masdariyah dzarfiyah. Yang maknanya adalah selama. Ini adalah apa? Madama. Madama itu apa namanya? Ma masdariyah dzarfiyah. Dinamakan ma masdariyah karena bisa ditakwil jadi masdar. Dinamakan ma dzarfiyah karena berkaitan dengan dzaraf. Dzaraf waktu ya, selama kan gitu waktu. Ya. Malam selama malam yahun ahaduhuma sahibuhu. Selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati apa? Sekutunya, tidak mengkhianati temannya. Fa in khanahu, maka apabila salah satu mengkhianati sahibnya, kharajtu min bainihima, aku keluar dari keduanya. Dari kerjasama tadi ya ikhwah. Rawahu Abu Dawud. Ya, rawahu Abu Dawud. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi bisa jadi maknanya sahih. Dhaifun akhrajahu Abu Dawud. Iqra syarah Mas Giri.
Terus terus ya, syukran barakallahu fiik ala husni al-qiraah. Ya. Wa yadullu hadzal hadis, bahwasanya hadis ini menunjukkan ya ikhwah, bi umumihi, menunjukkan secara umumnya, menunjukkan apa? Ala jawasi anwa'i syarikati kuliha. Ya. Jadi menunjukkan atas apa? Bolehnya macam-macam kerjasama seluruhnya. Jadi ya ikhwah, silakan dimanfaatkan apa? Seluruh kerjasama yang ada. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah syarikatul inan atau syirkatul inan. Apa itu syirkatul inan? Syirkatul inan itu berarti apa? Penggabungan usaha. Ya, penggabungan usaha dari dua pihak atau lebih. Jadi namanya syirkatul inan itu apa? Syirkah yang menunjukkan adanya penggabungan usaha dari dua pihak atau lebih. Jadi setiap pihak itu terlibat sama-sama menyediakan modal. Menyediakan apa? Modal dan keahlian untuk usaha yang disepakati. Ini beda dengan mudharabah, gitu ya. Jadi apa? Syirkatul inan itu berarti apa? Semuanya menyediakan apa? Modal. Namanya syirkatul inan. Terus syirkatul abdan. Apa itu abdan? Berarti apa? Penggabungan yang dilakukan dalam bentuk fisik abdan. Seperti tenaga atau keahlian. Tenaga atau keahlian. Ya. Abdan berarti menggabungkan keahlian. Kerjasama dengan apa? Dengan keahlian. Adapun syirkatul wujuh, apa syirkatul wujuh? Syirkatul wujuh berarti ini dalam berkaitan dengan apa ya? Wujuh itu berarti kedudukan seseorang. Ya. Ini tentu biasanya dengan apa namanya? Berkaitan dengan modal. Jadi menggunakan apa? Jasa orang yang dipercaya. Jasa orang yang dipercaya dalam apa? Mencari modal tersebut. Contohnya apa? Ini punya kedudukan. Ya sudah, dia apa? Diminta untuk menjadi istilahnya yang dipercaya untuk mencari apa? Modal usaha. Wujuh itu berarti berkaitan dengan kedudukannya di masyarakat.
kedudukannya di masyarakat. Gitu ya. Atau mudharabah ya ada pemodal, ada yang melakukan usahanya tersebut. Atau apa di sini mufawadah. Mufawadah itu syirkah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan untuk menggabungkan menggabungkan usaha dua orang atau lebih yang biasanya dengan ketentuan bahwasannya setiap usaha itu ya bersama-sama dari modal, keahlian yang sama, modal yang sama, serta nanti keuntungan dan kerugian akan dibagi rata secara adil. Wa ghairiha min anwa'is syarikat, dan selainnya dari jenis-jenis syarikat allati yattafiqu 'alaiha mutasyarikani, yang bersepakat di atasnya dua orang yang bersyarikat. Maka ya kita manfaatkan syarikat syirkatul inan, syirkatul abdan, syirkatul wujuh, al-mudharabah, al-mufawadah, macam-macam syirkah. Ini biasanya kalau kita bisnis ya, bisnis. Mas Arif bisnisnya apa? Pakai mana ini? Pakai yang mana ini? Yang syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah mudharabah, atau syirkah mufawadah? Syirkah wujuh, Masya Allah. Kalau pengennya syirkah wujuh, Masya Allah. Punya kedudukannya. Taib. Ya, ini ikhwah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.